Hai semuanya, kali ini aku mau berbagi cerita dengan kalian semua tentang kelompok pemakan bangkai manusia. Tapi sebelum aku mulai ceritaku ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe. Dan pada akhir cerita silakan sampaikan opini dengan memberi komentar di bawah ya. Cerita ini terjadi di tahun 2007. Seorang teman bercerita padaku kalau dia mempunyai kakak perempuan yang berperilaku aneh. Katanya sih sudah lama dia heran dengan perilaku kakaknya itu. Tapi dia bingung mau apa. Jadi dipendamnya saja dalam hati sambil memikirkan mau melakukan apa untuk membantu kakaknya itu. Akhirnya dia ceritakan ke aku setelah kurang lebih 14 tahun dia memendam kebingungan dan ketakutannya. Gini loh, temanku ini hanya tinggal berdua dengan kakaknya di rumah kontrakan mereka. Orang tua dan saudara lainnya tinggal di kampung. Kakak dari temanku ini berhenti bersekolah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya dia sekarang tampak sehat, tidak mengalami cacat fisik apapun. Memang waktu kecelakaan itu dia mengalami patah tulang, tapi tidak berakibat fatal dan dapat disembuhkan. Lain halnya dengan mentalnya. Sepertinya mentalnya yang mengalami gangguan. Dia menjadi pendiam, sangat pendiam. Tidak mau bergaul dengan siapapun dan hampir sepenuhnya berdiam di rumah. Dia mengerjakan semua pekerjaan di rumah dengan rajin setiap hari. Misalnya bangun pagi-pagi, mencuci, beres-beres rumah, memasak, setrika, dan sebagainya. Tapi dia paling gak mau kalau disuruh ke warung berbelanja, kecuali sangat terpaksa, sangat terpaksa. Baru dia mau ke warung. Karena kalau dia ke warung kan dia bertemu dengan orang-orang. Nah itu yang dia hindari. Si kakak ini tidak ada mengeluh lelah kalau bekerja, tapi mukanya selalu cemberut, nampak sekali tidak berbahagia. Semakin hari kulitnya semakin pucat karena jarang terkena sinar matahari, dan dia sering mengeluh sakit kepala. Temanku bilang ke aku dia takut kakaknya akan semakin mengalami gangguan dan menjadi gila jika dibiarkan. Akhirnya temanku ini curhat denganku. Dia menanyakan aku gimana caranya agar kakaknya mau bergaul setidaknya dengan kerabat dekat dulu. Karena selama ini jika ada kerabat yang datang berkunjung, kakaknya langsung mengunci diri di kamarnya. Singkatnya, kami berdua temanku ini mencari cara agar bisa ngobrol banyak dengan kakaknya. Awalnya dia tampak tidak menerimaku dengan baik ketika diajak temanku berkunjung ke rumah mereka. Sikap kakaknya sama sekali tidak bersahabat padaku. Tapi karena tujuan kami berdua temanku ini agar mendekati kakaknya, maka aku tidak peduli dengan sikap yang tidak bersahabatnya itu. Aku cuek aja dicemberutin kakaknya tiap kali datang ke rumah mereka. Dan suatu ketika entah gimana temanku ini mengajak kakaknya ngobrol bertiga denganku. Mungkin karena aku berulang-ulang ke rumah mereka dan tampak sangat akrab dengan adiknya, maka dia mau aja ngobrol denganku.
Lama-lama kami bertiga jadi lumayan sering ngobrol. Singkat ceritaku, kakak temanku ini mulai berani bercerita, mulai berani curhat dengan aku. Dia mengakui merasa ada yang aneh dengan dirinya sejak sekitar 14 tahun yang lalu sampai sekarang. Maksudku sampai ketika dia bercerita ke aku saat itu. 14 tahun yang lalu, setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, dia dinyatakan pulih secara medis dan boleh keluar dari rumah sakit tempatnya dirawat. Sejak itu hampir setiap malam dia bermimpi aneh. Ada teman atau ada seseorang yang berpakaian pesta yang mengajaknya berangkat ke suatu pesta. Entah itu teman laki-laki atau teman perempuan. Kadang satu orang, kadang banyak orang datang menjemputnya. Lalu mereka tuh berangkat bersama-sama ke tempat pesta itu. Semua mereka berpakaian rapi dan bagus. Semua pakaian pesta. Jadi di dalam mimpi itu dia dijemput oleh seseorang atau banyak orang dan mereka berangkat bersama-sama. Di tempat pesta itu juga hadir banyak orang lain. Di situ mereka makan sepuasnya. Makanan pesta banyak sekali dan lezat-lezat. Mereka boleh makan sepuasnya. Dan setiap kali pulang dari pesta, dia kembali ke rumahnya dan dia terbangun dari tidurnya. Biasanya itu sekitar pukul 4 subuh. Oh ya, menurut kakaknya temanku ini, teman-temannya yang menjemputnya untuk hadir ke pesta itu biasanya datang itu sekitar pukul 12 malam di dalam mimpinya itu. Dan si kakak ini pulang sekitar pukul 4 subuh. Jadi sepulang pesta itu sekitar pukul 4 subuh pagi gitu. 4 subuh. Sepulang pesta, dia pasti merasakan tidak enak badan. Kepalanya sakit, lalu dia tidak bisa tidur lagi hingga pagi dan langsung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sehari-hari. Temanku mengira itu yang membuat kakaknya pucat karena selalu terganggu tidurnya karena mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, kakak temanku ini mengatakan sesuatu yang mengejutkan kami. Dia bilang mungkin itu tidak mimpi, tapi sesuatu yang nyata. Jadi kamu benar-benar keluar ke pesta? Tanyaku. Dan kakaknya ini menganggukkan kepalanya. Temanku tentu saja tidak percaya pernyataan kakaknya. Lalu dia bilang gini, gimana bisa ke pesta tiap malam? Keluar rumah saja tidak pernah. Kakak itu habis makan malam langsung kunci diri di kamar tidur sampai pagi. Kata temanku menyangkal kakaknya dengan muka kesal karena mengira kakaknya mulai berhalusinasi parah. Sini, kata kakaknya mengajak kami berdua ke kamar tidurnya. Ya, kami berdua ngikut aja di belakangnya. Di kamar tidurnya ini si kakak membuka lemari kayu tempat pakaian-pakaiannya dan mengambil kotak kayu kecil kayak tempat penyimpanan uang dan barang-barang penting. Lihat ini kalau kalian tidak percaya, katanya menunjukkan beberapa uang koin zaman dulu. Kami sebut itu uang benggol, jadi uangnya besar-besar gitu. Sudah tidak berlaku untuk berbelanja sekarang. Itu uang zaman dulu. Koin-koin ini kukumpul, katanya. Ini tiba-tiba ada di genggamanku waktu aku terbangun dari mimpi sepulang pesta.
Lalu dia mengambil kotak plastik bekas wadah kosmetik. Kotak plastik itu kecil sekali. Ketika dibukanya aku lihat seperti butiran beras mengering berwarna coklat tua. Ini bangkai ulat-ulat yang jatuh dari rambutku kalau aku terbangun dari mimpi buruk, kata si kakak. Aku langsung terkejut dan mundur beberapa langkah menjauhi kotak itu. Tiba-tiba merasa seram dan bulu kudukku berdiri. Kemudian dia menunjuk daun-daun kering di kotak itu yang katanya juga melekat di pakaian dan rambutnya tiap kali terbangun dari mimpi buruk. Itu kamu kumpul sejak 14 tahun yang lalu ya, tanyaku, karena hanya sedikit yang aku lihat dalam kotak kayu itu. Sedangkan dia bilang hampir tiap malam bermimpi aneh. Jadi kalau selama 14 tahun dia kumpul itu hampir setiap malam, tentu saja jauh lebih banyak lagi. Tapi jawab kakak temanku ini tidak. Dulu benda-benda aneh seperti ini selalu kubuang, membersihkannya, karena aku gak mikir ini akan terus menerus selama ini. Dia hanya mikir itu hanya mimpi buruk sesekali begitu. Jadi tidak akan terjadi terus-terusan sampai 14 tahun begitu dan hampir setiap malam. Si kakak ini semakin lama semakin kecapean secara fisik, karena dia merasa benar-benar keluar rumah hampir tiap malam dan pulang subuh. Ya bayangin aja kalau orang ngelayap setiap malam hingga subuh, terus gak bisa tidur lagi, langsung ngerjain pekerjaan rumah hingga malam, kekuatan badan tidak akan bisa menyandangnya. Apalagi ini terjadi selama 14 tahun. Pantaslah kalau dia kurus, kering kerontang dan pucat gitu. Kita aja ya kalau terbangun dari mimpi buruk tuh pasti badan berkeringat, terus napas kita ngos-ngosan dan badan tuh rasanya lemas gitu. Sekitar 2 atau 3 tahun terakhir, si kakak baru menyadari bahwa mimpi buruknya itu sebenarnya pengalaman nyata. Dia dikasih tahu oleh seorang bibi mereka bahwa dulu sewaktu mengalami kecelakaan, si kakak mengalami gegar otak dan patah tulang parah. Kemungkinan tidak bisa sembuh. Waktu itu kondisinya kritis. Bibinya inilah yang memberi mereka minyak dari ramuan leluhur yang katanya kalau diminumkan ke korban serta dioleskan di tempat patah tulang, maka akan pulih seperti semula. Tapi bibi tidak memberitahu bahwa dampak buruk dari minyak itu juga ada. Si kakak jadi mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, si kakak ini pernah menceritakan mimpi anehnya pada bibi. Dan kata bibi itu mungkin bukan mimpi. Sebenarnya bibinya sudah tahu ini akibat dari minyak yang dulu dipakaikannya pada keponakannya ini. Setiap kali undangan pesta itu datang, pasti jika ada orang meninggal atau orang yang baru melahirkan, orang-orang yang menjemput itu adalah orang-orang yang pernah menggunakan minyak sejenis dengan tuntutan sejenis. Dan mereka itu menuntut untuk memakan bangkai manusia atau meminum darah. Mereka itu sebenarnya tidak sadar kalau undangan pesta itu adalah bau orang meninggal atau bau orang melahirkan. Makanan pesta yang tampaknya lezat di dalam mimpi itu adalah bangkai manusia atau darah. Bahkan mereka ini menyerbu bangkai yang sudah dimasukkan dalam peti mati. Lalu dari mana koin-koin itu? Nah, koin-koin itu adalah koin-koin zaman dulu yang biasa dipakai menutup mata orang meninggal. Memang tidak semua orang meninggal ditutup matanya memakai koin.
tetapi ada beberapa orang meninggal yang ditutup matanya memakai koin. Dan ulat-ulat serta daun itu membuktikan bahwa mereka sudah menyerbu mayat yang sudah dimakamkan. Si kakak berniat mengumpulkan itu untuk membuktikan bahwa pengalamannya itu bukan mimpi. Sebenarnya 2 atau 3 tahun terakhir itu dia ingin mengakhiri mimpi buruknya, tapi dia tahu kalau hanya dia menceritakan begitu saja tentu adiknya ini tidak akan mempercayai ceritanya. Jadi dia mencari cara untuk dia sebenarnya juga sudah mencoba mencari-cari cara. Hanya dia berusaha dulu mengumpulkan bagaimana nanti jika adiknya tidak percaya dan dia mempunyai bukti untuk itu. Jadi 2-3 tahun ini dia tetap mengalami mimpi buruk 2-3 tahun terakhir, dan dia di situ dia mengumpulkan yang kataku tadi, koin atau ulat-ulat atau daun-daun yang dia bawa ketika dia terbangun dari mimpi. Aku dan temanku nih termangu-mangu mendengar ceritanya. Akhirnya si kakak ini mengaku sangat lelah dan meminta bantuan kami agar bisa menghentikan mimpinya yang sebenarnya suatu kenyataan. Dia beberapa kali sebenarnya menghubungi bibi mereka ini, dan bibinya katakan bibinya tahu kalau ini memang melelahkan, dan bibinya anjurkan jika memang ada orang yang bisa membantu, silahkan cari orang yang bisa membantu dia agar berhenti dari aktivitas yang sangat aneh ini. Lalu bibinya memberi beberapa saran seperti itu, dan juga menganjurkan untuk meminta bantuan dengan adiknya ini. Siapa tahu ada dari kenalan-kenalan adiknya yang bisa membantu untuk mencari jalan keluar. Beberapa hari kemudian kami berdua temanku ini sepakat, termasuk dengan kakaknya ini, untuk meminta bantuan beberapa orang pendeta untuk mendoakan si kakak ini. Puji Tuhan, dia sekarang tidak lagi mengalami kejadian aneh. Dia kelihatan semakin sehat dan sudah bergaul dengan banyak orang serta aktif di kegiatan sosial. Jadi di sini kalau bisa saya anjurkan, janganlah memakai hal-hal atau melakukan sesuatu yang ritual yang tidak kita pahami. Takutnya dampaknya itu buruk. Kan mengerikan sekali kalau sampai mengalami kenyataan-kenyataan masuk dalam kelompok pemakan bangkai manusia, karena sebenarnya mereka ini berkelompok, karena banyak sekali orang-orang yang memakai cara-cara seperti itu untuk pulih dari sakit, agar terhindar dari kematian atau sembuh dari luka-luka. Jadi biasanya mereka ini mengelompok, mereka tuh tahu siapa yang memakai. Sebenarnya mereka manusia biasa seperti kita, tapi karena mereka memakai minyak seperti ini, maka mereka tahu orang-orang mana yang memakai ini, dan itu menjadi satu kelompok, dan mereka saling mengundang. Jika ada undangan tadi yang saya katakan, sebenarnya undangan itu adalah bau orang meninggal atau bau darah orang melahirkan. Jadi satu kelompok ini sama-sama, dan mereka ini dalam satu kelompok itu selalu mengajak yang lain, mengajak temannya. Mereka tidak berangkat sendiri biasanya. Mereka memanggil teman-temannya. Itu sebabnya judul yang saya buat dalam cerita saya ini, kelompok pemakan bangkai manusia. Nah semuanya, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya, dan salam dari channel Kisah Umay.